Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla fasahhil lana. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi amin ya rabbal alamin. Wa natawassalu ilaika ya Allah bi karamati ulamaika wa bikal karim wa muallimina rahmatullah alaihim kullihim ajma'in wa bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja tapua kepada Allah Jalla Jalaluh, salawat dan salim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat beliau sekalian, ulama tabi'in tabi'un tabi'in, ulama yang mutaqaddimin yang mutaakhirin, seterusnya kepada para alim ulama yang muktabar, baik yang mentengna di masa kitanya maupun yang telah mendahului kitanya, bahkan di masa yang mendatang, yang mudah-mudahan insyaallah kitanya memandunya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut ulama-ulama yang terpetunjuk, yang rasih dalam bidang ilmu, pembela ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, urungsi ulun tuan, seluruh jamaah yang diridai oleh Allah. Pada pagi yang mulia ini, sambil kita nyoduk berniat iktikaf, marilah sama-sama kita ulang kaji pelajaran-pelajaran yang mungkin telah pernah kita dengar daripada guru-guru kita bersama. Di ba'uronyo bukan pelajaran tambahan tetapi sebagai ulangan yang mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat khususnya kepada pribadi ulun tuan dan kepada seluruh jamaah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bacut ulun tuan nan Ishaq bin Malim. Jadi Ishaq Malim, ulun tuan berasal dari rantau panjang Perlak, Aceh Timur. Dipedu oleh gure ulun tuan kena ulam kawi watekana nukmi kai hei abi kake hei abi Juwaini nan anu ulun yang ya rayu biasa kuniah katanya orang Aceh dikuniahkan kepada anak yang besar menjadi Abi Juwaini, sehingga santri-santri di daerah juga memanggil Abi, kakak Abi tu, karena tinggal sapat dengan direktur yayasan Malim Jiwa ya, Malim Putra kakak di lam kawi, kakak Yuhu Abi lam kawi. Karena getanya orang Aceh kena pangkat Aceh TGK Yuhu Tengku Ishaq ya, jadi kibannya galak Yuhu Ishaq bijud, Ishaq bijud, Abi Juwaini bijud, Abi Lakawi bijud, anak masalah ya. Jadi nibak uronyo karena S3 meminta ulun tuan untuk menyampaikan tausiah, tetapi pada dasarnya bukan tausiah nyo, karena S3 sering paju hungku sore nibak pagi yang mulianya hawa gengku kering, maka orangnya terpaju hungku kering. Kadang-kadang awat tawa rumah itu gata igo nyabu maklum necok Pepsodent, necok sika igo nusikan supaya nggak bek ke penyakit taki igo kemana. Hadirin tuku-tuku sekalian yang dirahmati Allah, semua kita mengakui saliku ilallah, berjalan kepada Allah. Getanya mandum-mandum menuju kepada akhirat. Itu bahasa Aceh apa? Maaf. Menuju kepada akhirat. Dalam perjalanan getanya ke akhirat, na dua buah jalan.
saliku ilallah wa saliku ila syayatin. Berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada syaitan. Dua buah jalan katanya di akhirat itu, yakni syurga dan neraka. Semua kita mengakui saliku ilallah, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Tengok tajak Allah. Elon tengku hana lonjak tengku lenduk yang keduknya tengok jaknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sampai kepada Allah atau tidak? Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nabak draw di masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mengakui sadiku ila syayatin atau ila iblis. Lun tengah lunjak ba iblihana. Walaupun pada faktanya di lapangan memang tengah jak ba iblis. Tetapi dalam pengakuan katanya bahkan menyana urungkun. Katanya tengah tajak ba iblis bengih tu. Tetap kita mengakui sadiku ilallah. Kita tengah jak berjalan menuju kepada Allah, yaitu syurga jannatun na'im. Namun disebut dalam kitab Sirajut Talibin yang di hadapan kita nyonya, yaitu kitab yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf kepada kita nyonya, baru teruk kita nyonya kepada Allah, mesti kita menguasai atau menjalani 7 buah jalan yang dinamakan atau diistilahkan dengan aqabatus sab'ah, aqabah yang 7. Nah 7 buah aqabah yang mesti kita ketahui supaya kita sampai kepada Allah, yang insya-Allah mudah-mudahan di bab bengah yang mulianya kita jelaskan satu persatu ubena mampu wate dan ubena kapasitas dan kemampuan ulun tuan dalam menyampaikan. Yang pertama, aqabah atau jalan kita menuju kepada Allah mesti kita menjalani, yaitu aqabatul ula, aqabatul ilmi wal ma'rifah. Aqabah ilmu dan ma'rifah. Itu yang pertama. Aqabah ilmu yang dan ma'rifah. Ketahuilah, wate musannif dalam kitab Sirajul Talibin meletakkan aqabah yang pertama, yaitu aqabatul ilmi wal ma'rifah, menandakan pentingnya ilmu dalam segenap amalan kitanya untuk menuju kepada Allah. Satu kepentingan ilmu, tata cara dalam beramal. Karena ditulis dalam kitab Khamsatun Mutun, mungkin di tengku yang imu muno naga 5 bit kan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Bukan dikembalikan, ditolak, mardudah, la tuqbalu, tidak diterima. Dijabarkan oleh musannif kata atau kalimat mardudah, penjabarannya daripada hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah menceritakan legetanya setiap uro dan malam ada 2 malaikat, pagi dan sore, malam, 2 malaikat yang tugasnya mencatat amalan-amalan kitanya. 2 uro yaitu rakib dan atid, malamnya kiraman dan katibin. Tugas mereka mencatat seluruh amalan-amalan kitanya, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Setelah mereka mencatat amalan kita, tugas para malaikat tersebut cuma mencatat. Setelah mereka mencatat, malaikat tersebut menyerahkan amalan kitanya kepada malaikat yang namanya malaikat hafadhah. Diserah amalan kitanya kepada malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ni ba nepu kedih ba Allah.
hanya bet tasawur bet tasawur wate gepegah gepeik Allah Allah dia tu bukan. Itu menandakan Allah Maha tinggi kan. Serahkan amalan kitanya kepada Allah. Dari pintu langit yang pertama sampai pintu langit yang ketujuh sampai kepada Allah, diperiksa segala amalan-amalan kitanya. Apakah keabsahan amalan kitanya bereh? Punasah amalan kitanya puhana. Nasib syarat dan rukun dalam tata cara kita beramal menyata tegedi dalam amalan-amalan kitanya, baik amalan itu salat, amalan puasa dan sebagainya, seluruh ibadah-ibadah kitanya ada cacatnya. Putan dikun li Allah kudih ba Allah aju. Wahai malaikat hafazah, idrib hadal amal ala wajhi sahibi. Wahai malaikat hafazah, pukulkan olehmu amal ini atas yang empunyanya amal. Uyu pupo muka dia. Jamun mate cek-cek katanya nak tam tak dengar bak gure tanpa ngan sembayang, tanpa ngan puasa dia. Yang kenyan hadisnya. Ni begah oleh Allah, wahai malaikat hafazah, pukul olehmu dengan amal ini atas siapa? Aduh muka poi, sopoi. Itu hak po ya Allah. Po muka itu penjabaran daripada kalimat mardudatun la tuqbalu, bukan dikembalikannya ne puah baksud ku ana lagut teronkan menan yu tanpa yu pupo di muka dia. Itu hadis Rasulullah. Bagi siapa? Itulah konsekuensi bagi orang yang beramal tanpa ilmu, bengeh Allah. Yang kejut tersebut dalam kalam bijak, al-alimu habibullah walau kana fasiqah, wal jahilu adullah walau kana abidah. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia itu orang yang fasik, dan orang jahil itu musuh Allah walaupun dia beribadah. Maaf, ini untuk introspeksi road. Orang alim sayang dia Allah walaupun fasik. Mengapa demikian? Karena orang alim tahu tata cara, mufhum cara beribadah. Orang jahil musuh ke Allah walaupun dia beribadah. Mengapa Allah menjadikan musuh bagi orang yang jahil padahal dia beribadah? Karena dalam ibadah orang yang jahil itu mengandung istihza. Ada istihza. Apa itu istihza? Penghinaan. Bahasa Aceh berkata pulau-ulo Allah. Dalam ibadah orang yang jahil ada kandungan yang namanya istihza, penghinaan pulau-ulo Allah. Nyan maka bengeh ke Allah kurun jahi yang beribadah walaupun dia yakin dalam beramal tetapi tidak ada ilmu tentang tata cara beramal. Gina hana berbicara tentang geterimongkah amal gedanya ngan hana geterimong. Karena ada dua di sini. Ada yang pertama, sahkah ibadah kita atau tidak sah. Yang kedua baru tak kaji geterimong hana geterimong. Nya hana include dua. Ada kala sah tetapi tidak mustajabah, tidak makbul. Ada kala sah lagi makbul. Ya, itu mengandung penghinaan terhadap Allah dalam ibadah orang yang tidak menguasai ilmu tata cara beribadah. Bengeh Allah, maka dijadikan musuh oleh Allah orang yang beribadah tanpa ilmu. Jino tahu kuati ngati nya kurung Tuhan. Tabuh contoh dikatanya yang sering kita bahas contohnya, di mana kadang-kadang gure-gure katanya sering dibahas. Contoh, tira urang hawa getimpan gejak apa katanya urineng cupo hai drone jut ne pegat timpan idom tip hawa getimpan ni jawab di cuponya, maaf umi
Dia jawab dia jumpa jud menyajud pada mupah pupu manteng yang perlu persiapkan untuk dipegat timpan berbagai ilmu karat do hawat tu. Dia jawab si juta tengku ni belo tepung ni belo pu yang perlu kita diserahkan kepada cupa tersebut. Pajan dia ni pegat timpannya, insya-Allah 2 jam kemudian ka masak. Apreh dia katanya 2 jam kemudian. Wate dia ke pegat ka kon timpan ke pegat. Ka dugong. Kon timpan. Tayu pegat timpan. Wate dia wate jadi ka dugong. Kiban nanti dia. Nah bengeh dia walaupun bengehnya secara ekspresikan bengeh mengimplementasikan bengeh macam nah bengeh lati nah bengeh bak babah nah bengeh harga mosu yang intinya bengeh dia pulakun ada hai cupo hai kahanjut ablihkan bek ni pegah hajut nyok kagak ada hawa-hawa ya ilun pangkai kabeh don tupah kedra ni lam timpan hanam demung paju. Demikian juga Allah, maka dahulukan ilmu dulu, tata cara kita beribadah dalam segala aspek ibadah. Itu yang pertama, aqabatul ilmi wal ma'rifah. Tanak salat usalli nya kita nyobuno baru kita laksanakan salat subuh. Yang dituntut oleh syariat atau yang dituntut oleh Allah melalui syariatnya pada salat subuh yang kita laksanakan buno apa? Keabsahan salat dan besah salat. Tentu baru sah salat dengan tak kuasai syarat dan rukunnya salat. Itu ilmu. Menyegetanya dalam salat subuh buno, beta berhadain salat subuh buno. Tidak kita kuasai syarat dan rukunnya salat, maka tadunya dosa dia. Taih dosa. Siatu dia minta rezeki dosa dia. Handlah tuntutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu dalam tuntutan besah ibadah dia. Itu. Bukan berbicara tentang getrimong salat subuh ngahna getrimong. Berbicara tentang sah ngahna sah. Karena yang dituntut oleh Allah dalam ibadah katanya yang kagak wajib besah. Hanasah hanaglah masalah dia. Itulah pentingnya ilmu dalam beribadah. Wal ma'rifah digabungkan oleh musannif ilmu dan ma'rifah menjadi akabah yang pertama, rinyun yang pertama menuju kepada Allah. Padahal pada dasarnya ma'rifah itu bahagian daripada ilmu. Bahagian daripada ilmu, dikeluarkan makrifah daripada ilmu, artinya diasingkan. Itu menunjuki apa? Di antara ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, terpenting daripada yang terpenting yaitu ilmu ma'rifah atau ilmu mengenal Allah atau ilmu tauhid. Itu. Demikian juga katanya sering tadi dengar ma'rifah. Bahkan dalam kitab Masailal Muhtadin yang retak-retak sinyaknya ke kabut kitab Masailah ya. Kitab Masailal Muhtadin. Di situ tertulis awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ma'rifatullah. Ta'alih bahasa kepada bahasa katanya ma'rifatullah mengenal Allah. Penjabaran daripada ma'rifatullah atau mengenal Allah menurut siapa katanya? Punya tingkat sinyaknya yang retak-retaknya kajut tingkat memahami ma'rifatullah mengenal Allahnya kah okey. Cuma menjadi pertanyaan begini, apakah kita memadai dengan memahami ma'rifatullah itu tabuh makna mengenal Allah? Tentu jawabannya tidak memadai. Perlu kita ketahui apa itu ma'rifah. InsyaAllah kita jelaskan ubi kemampuan ma'rifatullah. Ma'rifah tertulis dalam kitab Kifayatul Awam ialah al-jazmul muwafiqu lil waqi' an dalilin. Itu ma'rifah.
meyakini adanya Allah. Yang meyakini adanya Allah benya Allah. Al-muwafiq lil waqi', benya Allah. An dalilin, serta ada dalil. Itu namanya makrifah. Seseorang yang mengakui bahwa dia telah ma'rifatullah, berarti dia telah memahami apa itu makrifah. Meyakini adanya Allah, yang Allah yang kita yakini benya Allah. Pakriban benya Allah itu tentu dengan kita mempelajari sifat-sifatnya Allah, ya, serta ada dalil. Yang kejut, orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, orang yang hanya yakin na Tuhan, itu dinamakan orang komunis atau PKI, you know. Awaknya kan paham hana Tuhan, ya itu bagian daripada kafir juga. Lagi bunuh doa gore katanya Pak Imam, ya, dia binasa urung-urung munafik, urung-urung kafir, itu kafir munafik saban. Ya, cuma bedanya kalau kufur kafir terang-terangan, kalau munafik ikut bebu ikut baiknya munafik ikut lemah hero Islam ikut ingkar atau kafir. Demikian juga komunis, orang yang tidak meyakini adanya Tuhan itu namanya komunis. Satu, jadi hana ma'rifah. Al-muwafiq lil waqi', sesuai fakta, artinya Tuhan yang kita akui benya Tuhan yang betul-betul, baik salah Tuhan, ya. Orang yang mengakui adanya Tuhan tetapi tidak sesuai kon Tuhan yang sebenarnya, itu dinamakan kafir. Orang kufur, orang kafir, Yahudi, Nasrani itu mengakui adanya Tuhan. Cuma Tuhan yang dia akui itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Sehingga ada yang Tuhan palang salib, ada yang Tuhan patung, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi legetanya mengakui adanya Tuhan, satu, yang pertama, Tuhan yang kita akui Tuhan yang sebenarnya, dengan cara kita menguasai sifat-sifatnya Tuhan, kita pelajari tentang ilmu ketuhanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, an dalilin, setelah kita meyakini adanya Tuhan dan Tuhan yang kita yakini kanya Tuhan, kiban tak buktikan tengkukannya Tuhan, yakin dengan tak pelajari sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, wujud, qidam, baqa hingga mutakallimun. Ya. Ada satu lagi baru dinamakan ma'rifah, yaitu an dalilin, serta ada dalil. Ya. Orang yang meyakini adanya Tuhan, karuh hudanya, dan Tuhan yang kita yakini benar Tuhan, dengan menguasai sifat-sifat Tuhan, karuh hudanya. Satu lagi, setelah kita meyakini dan benar Tuhan yang kita yakini, satu lagi yaitu ada pembuktian, sanggup kita membuktikan Tuhan itu nya Tuhan. Benar dari wujud na Tuhan, contoh toh dalil, ya tak sebutkan dalil, berubah alam tak sebut contoh, nyan kabereh katanya sabah sifat Allah untuk sifat wujud. Itu orang yang meyakini adanya Tuhan, Tuhan yang diyakinikannya Tuhan, tapi tidak sanggup memaparkan dalilnya, tidak sanggup membuktikan, itu dinamakan orang taklid, muqallid kebenaran. Muqallid muslim, tapi muslim muqallid atau taklid. Kena tak dengar taklid tu? Taklid punya bahasa Aceh, lemau kat situ urun. Hanya bahasa Aceh. Kiban lemau kat situ. Murun-run ho yang limaunya kekenan pujud tengku Tuhan nah, hai kagebah gure don Tuhan nah, pujud tengku Tuhan mutakalimon, kagebah gure mutakalimon, kagem mutakalimon. Itu muqallid namanya. Orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, meyakini adanya Allah, dan Allah yang diyakinikannya Allahnya kon selain Allah, tetapi tidak sanggup membuktikan bahwa dia itu memangnya Tuhan.
Itu namanya taklid, orang muqallid. Man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang yang taklid, yaitu orang yang menguasai ilmu ketuhanan tapi tidak sanggup memaparkan dalil, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Imannya itu selalu dalam kegogahan, dalam keraguan, goyang ilman deh. Maaf cakap, kitanya bahasa dia ngegentut rebah, jangankan ngon angin badai, jangankan ngon angin badai, ngituh gentut juga berbah. Itu iman orang yang taklid. Man getanya alhamdulillah, syukur nikmat Allah, taduk buat tempat yang beriman, tidak ada yang namanya misionaris yang ya perlu paham-paham yang bisa menggoyangkan iman getanya alhamdulillah. Tetapi seandainya getanya kadang-kadang taduk buat tempat yang model-modelnya sang tiga gurfe kagak ada iman, naudzubillah. Itu iman orang yang taklid, konsekuensinya. Ya, jino aman-aman mentang getanya hana so bukaru, hana so berdebat tentang keimanan getanya, hana so yang menyedra nemu Tuhan dengan Tuhan Allah pak gedu kibanhi Allah. Hana doa jelah katanya. Mun hana doa jelah pucik nemu iman ngau dengan ingai hana doa. Nekada nak tanya mentangnya kajelah je. Itulah iman orang yang taklid, lam yakhlu min tardidi, selalu dalam goyang. Nyonyokon. Satu. Imam Haramain mengatakan tentang, berpendapat tentang keabsahan iman orang yang taklid. Yaitu iman orang yang meyakini adanya Allah dan Allah yang diyakini iya Allah, tetapi tidak sanggup membuktikan, digolongkan oleh Imam Haramain yaitu kepada orang yang tidak sah iman. Ya. Berpencar pendapat ulama-ulama tentang keabsahan iman orang yang tidak menguasai dalil-dalil ma'rifatullah. Ya, di Muharramin dinyatakan tidak sah iman orang yang taklid. Ada pendapat yang masyhur dan pendapat yang kuat, sah iman yang taklid. Apa itu taklid no? Yaitu orang yang ma'rifatullah, no? Orang yang ma'rifah sifat-sifat Allah tetapi tidak menguasai dalil, baik dalil ijmali maupun dalil tafsili. Itu akabah yang pertama. Akabah yang pertama, jalan kitanya menuju kepada Allah. Satu akabah, kaluh tak lewati, kaluh tak lalui, dan kaluh tak kuasai. Mudah-mudahan insyaAllah menuju kepada akabah yang kedua. Akabah yang kedua yaitu yang dinamakan dengan akabatut taubah, akabah taubat. Ketahuilah, amal ada dua. Ada amal kebaikan, ada amal keburukan. Amal baik dan amal buruk terbagi kepada dua alam. Ada amal zahiriyah, ada amal batin. Baik amal baik maupun amal buruk. Ada yang namanya amal zahir, ada amal batin. Amal zahir, amal yang dikerjakan oleh jawarih, oleh anggota-anggota tubuh katanya, lisan, tangan, kaki dan sebagainya. Itu diistilahkan dengan amal zahiriyah. Amal batin, amal yang dikerjakan oleh hati. Amayati itu tengah taduknya Allah, 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 Allah lati itu. Atau subhanallah atau apapun. Zikrillah bil qalbi. Yang contoh. Dalam amal zahiriyah, sebaik-baik daripada amal zahiriyah yaitu Islam. Islam yaitu mengerjakan, mendirikan segala syariat-syariat agama. Itu makna Islam. Al-inqiyadu ala syariatiddin. Itu namanya Islam. Seburuk-buruk amalan zahir yaitu kufur, kafir. Seget-get Islam, seburuk-buruk kafir. Sebaik-baik amalan batin yaitu iman. Yang kejut iman iwa keamalan batin,
Islam iwa ke amalan zahir. Asyhadu an la ilaha illallah, Islam. Dun saksi hana Tuhan selain Allah, iman. Mbak. Jadi pengakuan dengan lisan, iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, itu kan syarat sah syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah bil lisan iwa fi Islam, mengingat maknanya doa saksi hana Tuhan selain Allah iwa ke iman. Itu seburuk-buruk amalan batin iaitu nifaq, munafik yang kena yakun. Munafik orang yang ada penyakit nifaq, yang kena munafik orangnya, nifaq penyakitnya. Mai katanya haji takun nifaq je takun ngain, karena hana masalah. Ya, itu seburuk-buruk daripada amalan batin. Ya, segiat-giat yaitu iman. Di antara yang terbaik setelah iman amalan batin yaitu aqabatut taubat. Taubat. Ya, yang akabah yang kedua. Akabah yang kedua yaitu akabah taubat. Mesti kita melalui, menguasai jenjang akabah taubat supaya tanya enggak teruk tebak Allah. Taubat itu satu ibadah yang spesial, yang mangat kita ucapkan, tak ungkapkan dengan lisan, tetapi berat dalam mengimplementasikan. Berat, mak tak pegah mangat, ya benar? Lun taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kah? Taubat, tengku-tengku sekalian, ada syaratnya. Baru kita sampai kepada ibadah taubat yang hakikat, atau diistilahkan dengan taubatun nasuha, taubatan nasuha, taubat yang nasuha, yang ikhlas. Ya, sebelum kita menjelaskan menyenawate apa hikmah daripada taubat, kata Rasulullah SAW, man taba anidz-dzunub kamal la dzambalah. Orang yang bertobat daripada perbuatan dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Maka ada bedanya. Seseorang yang tidak berbuat maksiat lagi, hanya dia kepubu maksiat, tetapi dia tidak mengerjakan taubat, dengan seseorang yang telah bertobat daripada maksiatnya, itu beda. Beda. Ada dua orang, contoh berjudi, contoh satu orang tidak berjudi lagi, tetapi bukan karena taubat dia tidak berjudi, karena hana pengli ngemujudi. Ya, pujud hana mujudi itu hana dipengkai. Ya, beda dengan seseorang lagi, mengapa kamu tidak mau berjudi lagi? Saya takut kepada Allah, saya bertobat kepada Allah. Ya, yang beda. Empat bedanya. Samanya ada, bedanya ada. Samanya sama-sama tidak menambah dosa. Samanya. Bedanya, dosa orang yang tidak berjudi tetapi tidak tobat masih berbekas. Masih berbekas. Orang yang tidak berjudi lagi telah tobat, tidak ada lagi bekasan dosa judi yang telah lalu. Ibarat papan tulis yang kalau kita coret-coret lalu kita hapus, itulah taubat. Maka kata Rasulullah benar, orang yang taubat daripada dosa kamal la dzambalah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka perlu katanya dalam keseharian selalu berbuat taubat. Itu hikmah daripada taubat. Ya. Rasulullah sendiri yang tidak pernah berbuat dosa, kata Rasulullah, saya bertobat, saya mengucap istighfar dalam keseharian saya melebihi daripada malaikat maut menjenguk saya. Berkali Nabi, lun ucap istighfar, lun taubat kepada Allah lebih le daripada jumlah malaikat maut giyak tahu lun ke Nabi. Jadi pertanyaannya, berapa kali sehari semalam malaikat maut giyak tahu katanya? So nadipu. Ya, bak kedua tanya yang le. Oh tunggu. Kan hanju tua ni.
malaikat maut, malik maut kan nak tarik nyawa, orang tarik nyawa ah. Geyak sawu katanya siwara semalam 70 ke. Ci bagi 20 pun pada minit 3. Kisaran sekitar biasalah 18 minit 3. 18 minit 3 malik maut geyak sawu katanya, geyak kalan kamasak belum. Kajatah tarik nyawa belum. Ya, sekitarnya lah 70 bagi 20 pun. Siwara semalam 20 pun, 70 ke malik maut geyak sawu katanya lagi ibarat anu umid. Ya sawu buah panah musalu. Ya, tak salu buah panah lagi katanya. Ya sawu tak combe kaji 4 gol apa tu? Sijum dah go. Sijum bagi dah 20 minit. 20 minit 3. Ya sawu katanya. Mungkin nyonya menyonat ingat menonat nah. So na rupok malik maut noh. Kan so na rupok pada gak sawu tanya. Dan puah padu gak sawu. Nampak mah? Munya mujan mangan. Munya contohnya tunjuk ada gak sabu. Tak tanda aju 20 minit tu. Kan. Karak-karak 20 minit tu tak duduk astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak duduk tak jaga. Tak malik mawon anak gebite pada gak sabu yang kenya masalah. Yang problem bagi kita. Munya seandaji gebite, nya satu kata siap-siap ju. Ya, sok bajai-bajai usalli ju. Nak tarik nyamong dalam usalli tengok. Ya. Jadi lagi ibarat seorang anak yang yak sawu buah panah sadup dicombe kun mak atau ayah dompat aju buah panahnya wajud ni jawab lima bele hanya hai kalau masak menan malik maut. Manakala malik maut datang menjenguk para hamba-hamba Allah kajatah nak tarik nyawangnya laleg tengah tak duduk lagi nya malik maut laleg sehingga rap-rap bukan lupa hampir lupa tugasnya, kepingat oleh Allah. Tetapi manakala seorang manusia tengah lalai, ban jatah truk malik maut, tengah kem terbahak-bahak, tengah berfoya-foya, tengah bersenang-senang, gelakai hilaju. Ba Allah. Lagi nikmat lagi pot buah panah magala masak pun. Ya Allah puluh hilaju Allah. Nun tarik aju nyawa. Nekun li Allah baik le dalam truk jatah. Ya, tetap ada masanya. Itu istighfar Rasulullah melebihi daripada malik maut menjenguknya. Malik maut dia jenguk katanya 70 ke dalam surau semalam. Maka hendaklah katanya baik malik dengan Rasulullah. Rasulullah yang tidak pernah berbuat dosa selalu beribadah dengan ibadah taubat, istighfar kepada Allah. Lebih 70 ke. Menyamanan tertuh ke ni kejut minimal katanya lebih kan istighfar. Usahakan istighfar. Istighfar yang taubatan nasuha tertuh ga surau maka kehanan temu minta rezeki. Istighfar itu bukan mesti di dalam masjid, bukan mesti di dalam ruangan yang ged, bukan mesti tak sok bajai laganya. Tengah tak eu istighfar, tengah tak mekat dalam hanau rumu blau istighfar. Di mana saja kecuali di tempat-tempat yang gelarang istighfar dah gelang wisi nyala mati mentang. Hana mesti bet terkecoh katanya kiban tak temu istighfar katanya tengah tak cuma tok. Yang cuma tok jaro. Yang istighfar lisan. Leori nang tengah ke terengkut istighfar. Tahu kan? Engkut mangan. Nya berkan ke terengkut hana mangat tapi tengah ke congkot tengah ke istighfar mangat teman-teman bu. Dia suami-suami yang berkan pada bui dua apa je nawarnya mangat atas baru tinggal. Mana ni? Ya. Jadi dalam taubat itu baru katanya truk tebak taubatan nasuha pada minit. 5 minit. Mesti kita lagi kita benar menguasai syarat dan rukun taubat. Nah, yang pertama syarat taubat an-nadmu, menyesali apa-apa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan. Yang kedua al-azmu, berjanji kepada Allah, bukan sekedar istighfar mentang, berjanji kepada Allah, ya Allah handai ya Allah. Handai dan pubut maksud ya Allah. Gara-gara ada pubut maksud ya Allah kaitan mati don sehingga don klo ya Allah. Awate don dengar hayyalah salah, hana mupom pu hayyalah salah. Hana beda punyung don dengan punyung yang pegatih je ya Allah.
Kan hana beda. Le punyung yang pergate hanyalah salah di masih ana mursan ni. Man negebrah di Allah balhum abal balhum abal. Lebih keji yang dua gate. Menyata degeri hanyalah salah ana mumhum. Maka alhamdulillah di kita nyonya muka ubat di ke apotik. Dot urang jak Jumaat. Karena itu yang kedua. Yang ketiga tarkul ikhtiyari. Syarat taubat, meninggalkan jejak-jejak yang bisa terjerumus ke dalam dosa yang sama. Itu syarat taubat. Menyesali, berjanji, tarkul ikhtiar, meninggalkan jalan-jalan yang bisa rubah apa tu. Baik lagi keludai, maaf, baik lagi keludai. Keludai ke binatang yang paling bodoh, dia rubah apa tu. Tetapi keledai itu ada prinsip. Nanti prinsip keledai. Walaupun saya bodoh, ikan keledai. Walaupun saya bodoh, tapi saya tidak mau jatuh pada tempat yang sama. Menyegedanya rubah bapak sot lebih bangai so dengan keledai. Tentu lebih bangai gedanya dengan keledai. Keledai tengku, mungkin kita nyoh hino anak keledai. Ya di Arab di nak keledai, Cina tanpa keledai juga, ni tanda. Tak tampak keledai juga, singoh tabang pun tak juk keledai yang itu. Yang keledai itu binatang bodoh. Itu tanda urunyan. Munya ideh kali mencaruh tiga, yang singoh hajak dia radih. Itu keledai. Mamunya gudanya, bak terbah, keledainya lagi. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga. Itu baku syarat taubat. Satu lagi, yaitu qada syarat taubat. Qada, membayar. Bayu tinggal sembahyang qada nak tacok le mogop bayu le mogop itu syarat taubat. Maka orang yang taubat daripada salat tetapi salat yang dia tinggalkan tidak dia qada, itu bukan taubat. Kan taubat kebenaran cuman hana mutamah di dosa tegai, dosa yang kawai mantau kita berapa no ya. Maka cibarukun taubat mengqada ibadah-ibadah yang pernah kita tinggalkan, termasuk salah satu ibadah yaitu menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ehnan yang dapat luntuan sampaikan menurut keterbatasan ilmu luntuan, lebih kurang luntuan lagi maah nadain mana kajinya kita berdoa kepada Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli sa'adati wal widadi wa la taj'alna min ahli syaqawati wal 'inad. Allahumma a'tina rizqan halalan tayyiban mubarakan wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan صادقا وعقلا زاكيا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وعمرا طويلا وولدا صالحا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى لغم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرام صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.